Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Naila Nafa, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2016. Sebenarnya udah nggak bisa dibilang mahasiswa, tapi nggak bisa juga dibilang alumni karena aku belum melaksanakan wisuda. Dan alhamdulillah aku sudah lulus ujian skripsi di tahun ini sekitar bulan Agustus dengan masa studi 3 tahun 11 bulan. Tapi bukan itu yang kita bahas teman-teman. Aku mau sharing ke teman-teman semua di video ini bagaimana pengalaman aku saat mengikuti ujian komprehensif, karena ujian ini akan dilewati oleh seluruh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, khususnya di jurusan PAI. Karena hal yang pasti kita lakukan, pasti kita bertanya ke teman kita yang sudah melaksanakan ujian ini atau ke kakak tingkat. Pasti kita akan bertanya gimana sih kisi-kisinya, gimana pelaksanaannya, dan apa aja yang diujikan. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman semua menjawab kegalauan teman-teman mengenai ujian komprehensif yang akan teman-teman laksanakan, dan sebagai memori kalau aku pernah melaksanakan ujian komprehensif juga. Langsung aja ke videonya. Ujian komprehensif. Kalau dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan halaman 51 diterangkan bahwa komprehensif ialah ujian yang dilaksanakan sebagai prasyarat untuk melaksanakan ujian akhir atau ujian skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diampu. Untuk pendidikan agama Islam ada 150 SKS, jadi teman-teman harus menyelesaikan seluruh mata kuliah baru bisa mengikuti ujian komprehensif. Kayaknya semuanya sekarang daftarnya secara online, tapi aku pernah daftar secara offline. Jadi dulu waktu sebelum ada corona ini, kita daftarnya itu secara offline. Caranya dengan mengumpulkan berkas yang diperlukan, langsung aja kita taruh di jurusan. Tapi sebelum ada pelaksanaan ternyata ada corona. Nah, jadi teman-teman yang sudah daftar secara offline ini, kita daftar lagi secara online. Begitupun teman-teman yang akan mengikuti meskipun dia belum daftar secara offline, jadi semuanya itu daftar secara online. Caranya kalian bisa langsung kunjungi di Instagram official jurusan PAI. Nanti di bio Instagramnya itu ada kayak link tree. Langsung aja kalian klik, lalu pilih pendaftaran komprehensif, lalu isi berkas-berkas yang diperlukan, lalu pilih daftar. Langsung aja aku cantumin di sini. Ini aku dapat dari feed Instagram official jurusan PAI. Berkas yang perlu diupload yang pertama adalah slip pembayaran UKT terakhir ya, UKT yang terakhir. Ini bisa kita scan atau kita foto. Selanjutnya adalah scan transkrip nilai. Transkrip nilai ini bisa kita dapat dengan cara meminta atau mengambil ke bagian fakultas. Yang selanjutnya ada scan syahadah ma'had. Ini adalah bukti kelulusan kalau kita sudah lulus dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali yang ada di UIN Malang. Yang keempat adalah bukti lulus sempro. Jadi teman-teman untuk angkatan 2015 kemarin, angkatan di atas aku, itu mereka bisa mengikuti ujian komprehensif tanpa mengikuti ujian sempro. Tapi untuk angkatanku, dan kayaknya akan berlaku untuk angkatan selanjutnya, ujian ini harus dilakukan secara berurutan. Jadi yang pertama kalian harus lulus dulu ujian seminar proposal atau sempro. Selanjutnya kita baru bisa mengikuti ujian komprehensif, dan kita baru mengikuti ujian tahap akhir yaitu ujian skripsi. Selanjutnya adalah scan hafalan juz 30. Ini peraturannya akan berubah-ubah. Untuk angkatan 2015 kemarin mereka menghafal cuman mulai surat An-Nas sampai surat Ad-Duha aja. Tapi di angkatanku 2016 ini hafalannya mulai An-Nas sampai An-Naziat kayaknya, aku agak lupa. Teman-teman 2016 tolong koreksi ya. Pokoknya nggak sampai surat An-Naba. Dan ditambah ayat Tarbawi dan hadis Tarbawi. Ini tentang kependidikan. Untuk jumlahnya kayaknya kemarin itu 5. Terserah mau ayat atau hadis. Dan untuk kebijakan ini kayaknya juga akan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan.
Di angkatanku ini ujian komprehensif kependidikannya dilaksanakan secara virtual atau secara online, dan pelaksanaannya itu yang pertama kita akan ujian secara online dulu, lalu selisih berapa hari kita akan melaksanakan ujian komprehensif yang keagamaan. Dan sebelum melaksanakan ujian komprehensif kependidikan, kita akan dibuatkan grup WhatsApp oleh pihak jurusan, dan H-1 sebelum pelaksanaan biasanya kita akan diberi link e-learning yang mana platform itu akan kita gunakan untuk ujian komprehensif pendidikan itu secara virtual atau online dengan bentuk soal multiple choice. Soalnya itu kita kerjakan dengan waktu 1 jam atau 60 menit. Di tahap ini teman-teman harus lulus semuanya karena ada nilai standar minimalnya yaitu sebesar 56 kalau di aku. Jadi buat kalian yang misalnya nilainya di bawah KKM maka harus mengulang sampai kalian dinyatakan lulus. Dan di tahap ini yang pertama aku nggak lulus dan akhirnya aku ikut lagi di tahap selanjutnya. Alhamdulillah lulus dengan nilai 72. Sebelumnya aku dapat nilai 56, tapi nggak apa-apa. Ini aku ada tips buat kalian semua supaya kalian bisa lulus juga, biar nggak berkali-kali ngulang karena memakan waktu juga kalau kita mengulang lagi ujiannya. Tips dari aku, karena soalnya itu ada 100 soal dan waktu mengerjakannya cuma 60 menit, itu menurut aku sangat kurang. Jadi saran aku, kerjakan yang menurut kalian itu gampang atau mudah dan kalian yakin itu tingkat kebenarannya lebih tinggi. Jadi misalnya nih soal nomor 1 kalian bisa langsung aja kerjakan, nomor 2 kalian bingung iya enggak ya, atau kalian nggak bisa langsung aja tinggal langsung nomor 3, atau nomor 4, nomor 5 yang kalian bisa terlebih dahulu. Lalu baru misalnya ada sisa waktu kalian ulang, misalnya nomor 2 yang tadi yang kalian nggak bisa baru kalian baca ulang. Itu lebih meminimalisir nilai rendah, karena kalau kita mengerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu dan yakin misalnya itu benar jawabannya, itu akan mengumpulkan nilai lebih banyak. Kalau kita mengerjakan yang susah terlebih dahulu, itu akan menghabiskan banyak waktu karena kita memikirkan soal itu terlalu lama. Karena bentuk soalnya juga rata-rata itu soal berupa bacaan, jadi kita perlu menelaah terlebih dahulu membacanya dan menelaah jawaban yang benar itu apa. Kalau kalian tanya misalnya ujian pendidikan yang online nggak lulus, apakah bisa langsung ikut ujian keagamaan? Jawabannya bisa. Jadi kemarin karena aku yang pertama nggak lulus, jadi aku ikut ujian yang keagamaan terlebih dahulu, baru tahap selanjutnya aku remedial yang ujian online yang kependidikan. Kisi-kisi ujian komprehensif kependidikan secara umum ada 3, juga tertera dalam buku ini, Pedoman Kependidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang pertama adalah ilmu kependidikan dan pembelajaran. Ini contohnya seperti konsep dasar pendidikan, lalu ada aliran-aliran pendidikan, teori-teori belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ilmu penelitian, contohnya seperti statistik pendidikan dan metodologi penelitian. Dan yang terakhir adalah ilmu-ilmu keislaman. Biasanya di soal ini itu ada soal kayak cerita, kayak pemecahan masalah dalam kalau dalam dasar hukum Islam ini boleh apa enggak kayak gitu. Pokoknya basic. Dan lebih banyak soalnya itu berbentuk hadis tarbawi dan ayat tarbawi, yang mana kita akan disuruh mengetahui apa isi kandungan atau arti dari hadis atau ayat tersebut. Teman-teman jangan khawatir, karena sebelum pelaksanaan ujian pasti sudah banyak bertebaran soal-soal atau kisi-kisi dari kakak tingkat kalian, yang mana itu sudah berbentuk file PDF dan sudah diisi dengan warna hijau dan warna kuning. Aku nggak tahu itu yang benar jawabannya yang warna hijau atau yang warna kuning. Akhirnya aku kerjakan ulang, aku print, dan warnanya aku ilangin jadi sekaligus belajar kayak gini. Tapi kalau kalian mau minta hasil jawaban aku dan kayak ada cara-cara yang gini, maaf aku nggak bisa kasih karena takut ternyata nanti ada jawaban aku yang salah atau gimana. Mending kalian kerjakan sendiri.
Dan buat kalian kalau mau minta contoh soal seperti ini, aku akan beri yang original dari kakak tingkat yang sudah tersebar secara luas itu di link di bawah. Kalian bisa download aja. Ujian komprehensif keagamaan seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, ini dilaksanakan setelah kita melaksanakan ujian komprehensif kependidikan. Dan kita akan dibagi kayak kelompok gitu, lalu kita akan mendapat penguji dan akan diuji oleh 2 penguji. Kebetulan aku dapat satu kelompok itu 12 orang. Dan diuji oleh Pak Triyono dan Pak Mujtahid. Kalian kalau tanya soalnya seperti apa pasti berbeda-beda tiap penguji karena soalnya itu kayaknya diserahkan kepada penguji masing-masing. Dan untuk Pak Triyono kemarin itu aku disuruh baca Al-Quran, jadi gantian gitu, kita pakai aplikasi Zoom, baca Al-Qurannya gantian, lalu ditanya kayak tentang keislaman basic gitu, misalnya ditanya tentang apa yang dimaksud dengan akhlak kayak gitu. Lalu kita disuruh presentasi dengan istilah atau kata kalimat yang diberikan oleh bapaknya. Waktu itu aku dapat terawih. Jadi kayak tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan terawih. Langsung aku jelaskan aja secara istilah. Terawih itu artinya apa? Atau terawih itu berasal dari kata apa? Pelaksanaannya gimana? Dilaksanakan kapan? Lalu hukumnya apa? Kayak gitu-gitu. Setelah melaksanakan ujian lisan dengan Pak Triyono sebagai penguji 1, hari itu juga dilanjutkan ujian bersama penguji 2. Kalau aku berarti Pak Mujtahid. Tapi sistem Pak Mujtahid ini berbeda, nggak menggunakan sistem lisan yang biasanya digunakan oleh penguji-penguji lainnya. Kalau kalian sudah pernah mengambil mata kuliah yang diampu oleh beliau, pasti nggak kaget dengan tipe tugas yang beliau berikan. Beliau memberikan soal dalam bentuk Word, lalu kita disuruh mengerjakan dengan kertas folio bergaris. Soalnya seperti apa? Aku nggak akan tampilin di sini karena untuk ujian-ujian berikutnya itu kayaknya beliau juga mengambil soal yang hampir-hampir mirip, nggak sama persis, tapi ada beberapa yang masih tercantum karena baru aja kemarin temanku tanya tentang soalnya Pak Mujtahid dan ada beberapa yang sama. Kebetulan dia juga diuji oleh Pak Mujtahid, jadi aku nggak akan kasih tahu soalnya seperti apa. Cuman secara umum ya kita misalnya disuruh nulis pengertian, nulis ayat Al-Quran dan artinya kayak gitu, dikerjakan di folio bergaris. Dan di akhir soal, nggak tahu soalnya berapa lupa, pokoknya soal terakhir itu disuruh membuat video tentang tata cara sholat jenazah terserah cewek atau cowok dan dikirimkan ke beliau melalui email. Kemudian beberapa hari setelah itu kita akan mendapatkan nilai dari pihak jurusan dan surat keterangan kalau kita lulus atau misalnya kita nggak lulus. Oke, segitu dulu sharing dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semangat buat kalian yang akan melaksanakan ujian komprehensif. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, nilai yang baik, yang penting gak remedi ya kan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.